Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Khairunisa dengan NPMB 1A021031. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kejahatan mayantara atau dikenal dengan cybercrime. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kejahatan mayantara yang diampu oleh Bapak Asep Soherman SHMH. Kemudian sumber referensi yang saya pakai yaitu saya ambil dari e-book dengan judul Cybercrime dalam Sorotan Hukum Pidana di Indonesia oleh Idik Saiful Bahari. Lanjut kemudian masuk dalam definisi cybercrime. Apa sih itu cybercrime? Cybercrime diartikan sebagai kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Menurut Kepolisian Inggris, cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Setelah kita membahas mengenai definisi cybercrime, adapun tujuan dari cybercrime ini, yaitu untuk melakukan ancaman, pemerasan, mempermalukan seseorang, pencurian, peretasan, penipuan, penyebaran virus, mata-mata, mengintimidasi, dan menekan pemerintah. Selain dari tujuan tersebut, kemudian tujuan lain dari cybercrime adalah merusak data dan informasi pribadi, menghancurkan aktivitas ekonomi dan bisnis, infrastruktur, dan stabilitas keamanan nasional suatu negara. Cybercrime juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Unauthorized access dengan maksud untuk memfasilitasi suatu kejahatan yang akan dilakukan. Kemudian unauthorized alternation or desecration of data dengan artian kejahatan ini dilakukan untuk merusak suatu data. Yang ketiga, mengganggu atau merusak operasi komputer. Yang keempat, mencegah atau menghambat akses pada komputer. Cybercrime juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu cybercrime berdasarkan jenis kejahatannya. Yang pertama yaitu recreational hackers, di mana kejahatan ini dilakukan oleh netter tingkat pemula atau tingkat paling bawah untuk sekedar mencoba kekurangan handalan sistem sekuritas suatu perusahaan. Yang kedua, crackers atau criminal-minded hackers, di mana pelaku kejahatan ini biasanya memiliki suatu motivasi untuk mendapatkan dari segi keuntungan finansial, sabotase, dan perusakan data. Selanjutnya yaitu political hackers, di mana yang melakukan kejahatan ini yaitu aktivis politis atau lebih populer dengan sebutan hacktivis, melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Kemudian denial of service attack, di mana serangan dari denial of service attack atau dikenal oleh FBI dikenal dengan istilah unprecedented, di mana tujuannya adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna yang legitimate. Kemudian insider atau internal hackers. Nah, dari insider atau internal hacker ini pelakunya itu adalah orang terdekat dari suatu perusahaan itu sendiri atau orang dalam dari perusahaan itu sendiri yang sangat mengenal baik suatu perusahaan itu. Kemudian virus, di mana program mengganggu malisius dengan menyebarkan virus yang menular melalui aplikasi internet. Kemudian virasi, yaitu pembajakan software, merupakan tren pada dewasa ini di mana pihak produsen software dapat kehilangan profit karena karyanya dapat dibajak atau diretas melalui download dari internet
dan dikopi ke dalam CD yang selanjutnya diperbanyak secara ilegal atau tidak sah tanpa seizin pemilik atau penciptanya. Kemudian fraud, yaitu sejenis memanipulasi informasi atau eh, data keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian gambling. Gambling ini diartikan sebagai perjudian di dunia maya yang berskala global, yang artinya itu perjudian ini telah dilakukan ke seluruh penjuru dunia secara besar-besaran dan telah dikenal di seluruh dunia. Kemudian pornografi dan pedofilia, yaitu dunia maya yang mendatangkan berbagai kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, yang juga telah menghadirkan dunia pornografi, di mana dunia pornografi ini sangat merusak kestabilan pertumbuhan anak-anak sampai dengan orang dewasa, yang bisa mengakibatkan kecanduan, dan dari kecanduan itu bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan, salah satunya yaitu pedofilia. Kemudian cyber stalking, yaitu segala bentuk kiriman email yang tidak dikehendaki user, atau bisa disebut dengan teror stalking dari suatu akun seseorang atau berbagai akun dari seseorang itu. Kemudian hate sites, yaitu digunakan untuk saling menyerang dan melontarkan kata-kata tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstremis. Kemudian criminal communication, yaitu telah mendeteksi bahwa internet dijadikan sebagai alat yang handal dalam dan modern untuk melakukan komunikasi antar gangster, anggota sindikat obat bius, dan komunikasi antar hooligan di dunia sepak bola. Criminal communication ini lebih menekankan kepada kelompok-kelompok besar seperti sepak bola dan permainan-permainan mancanegara lainnya. Dari jenis kejahatan cybercrime, dari jenis kejahatannya, kemudian lanjut kepada jenis cybercrime yang berdasarkan modus operasinya. Di mana yang pertama itu yaitu unauthorized access to computer system and service, di mana kejahatan ini dilakukan dengan memasuki atau menyusup atau menyelundup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau ilegal, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan si pemilik dari jaringan komputer yang dimasukinya. Kemudian yang kedua yaitu illegal content, di mana kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Salah satu contoh dari illegal content ini yaitu konten bunuh diri yang tersebar di aplikasi media sosial seperti di TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya. Kemudian dari konten-konten tersebut dapat merusak pemikiran orang-orang yang menontonnya, terutama orang yang menonton tersebut memang latar belakangnya sudah memiliki permasalahan dalam hidupnya. Kemudian setelah menonton video illegal content itu bisa merusak pikiran si penonton, kemudian ia mencoba untuk melakukan video-video bunuh diri tersebut yang seperti yang dilihatnya di media sosial tersebut. Nah, dapat dikatakan bahwa dari illegal content ini memiliki dampak yang sangat buruk, sehingga dapat menimbulkan atau menyebabkan kerugian dari pihak lain dan memakan korban. Kemudian data forgery, yaitu merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kemudian cyber espionage, yaitu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan
mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau computer network system terhadap pihak sasaran. Selanjutnya yaitu cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Nah, dari cyber yang satu ini sering kita temui dalam contohnya pesan-pesan yang masuk lewat WA, pesan-pesan yang masuk lewat email, ataupun notif-notif SMS yang menjanjikan suatu keuntungan sehingga kita mengklik atau membuka link tersebut dan kemudian data kita diretas atau dimasuki, diganggu oleh pihak hacker tersebut. Kemudian offense against intellectual property, di mana kejahatan ini ditujukan terhadap haki atau hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Cyber dalam hal ini yaitu untuk persaingan suatu karya, di mana seseorang itu tidak senang dengan orang yang memiliki karya tersebut, kemudian ia melakukan offense against intellectual property ini untuk merusak atau melakukan kejahatan terhadap haki seseorang yang terkenal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu infringement of privacy, di mana kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia, di mana seharusnya suatu sistem itu telah dibuat untuk menyimpan atau menutup rahasia pribadi seseorang dengan sangat ketat, tetapi masih juga bisa diretas atau dimasuki oleh sistem infringement of privacy ini, sehingga rahasia yang sangat pribadi dan privasi itu tetap juga terbocorkan. Kemudian setelah jenis dari operasinya tadi, juga cybercrime memiliki sasaran kejahatannya, yaitu yang pertama cybercrime yang menyerang individu, di mana kejahatan ini dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba atau mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Dari pemaparan ciri cybercrime atau jenis cybercrime menyerang individu ini, yaitu karena adanya permasalahan individu dan individu, di mana dilakukan untuk meneror atau menakut-nakuti seseorang yang memiliki dendam atau permasalahan terhadap seseorang tersebut untuk mendapatkan kepuasan terhadap dirinya. Yaitu yang kedua yaitu cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, di mana kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, ataupun mengubah karya tersebut dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau umum atau demi kepentingan materi maupun non-materi. Kemudian cybercrime yang menyerang negara. Majalah New York Times melaporkan bahwa seringkali terjadi serangan terhadap situs-situs resmi di beberapa negara di dunia yang dilakukan bahkan bukan oleh warga negaranya. Dari cybercrime yang menyerang negara ini sangat menjadi perhatian untuk lebih ketat menjaga situs-situs resmi di negara sehingga rahasia atau data-data penting suatu negara tidak terbocorkan. Kemudian cybercrime sebagai kejahatan transnasional. Memang benar bahwa cybercrime itu merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan melalui internet. Kejahatan transnasional merupakan tindak kejahatan yang tidak hanya bersifat lintas batas negara, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan di suatu negara yang berdampak fatal bagi negara lain. Aktivis yang telah dijelaskan tadi menggunakan alat atau komputer dan jaring internet dan cara yang sama dengan hacker, tetapi motivasinya lebih
dititik beratkan kepada masalah politik dan sosial, di mana cybercrime sebagai kejahatan transnasional ini menggunakan kejahatannya untuk masalah-masalah politik dan sosial di suatu negara. Kemudian, pengaturan cybercrime melalui hukum pidana terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, di dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 369 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, kemudian pasal 386 KUHP tentang perbuatan curang, pasal 506 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum, pasal 382 dan pasal 383 KUHP. Kemudian ada kategori kasus cybercrime yang telah ditangani dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, di mana yang pertama itu yaitu pasal 27, di mana di dalam pasal 27 ini memuat beberapa muatan. Yang pertama yaitu muatan yang melanggar kesusilaan atau bisa disebut dengan pornografi, yang kedua muatan perjudian, yang ketiga muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang keempat muatan pemerasan dan ancaman. Kemudian pasal 28 yaitu yang pertama berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua yaitu informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang mengandung unsur sara. Kemudian pasal 29 yaitu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, dari pasal 30 sampai dengan pasal 35 itu bisa dilihat melalui Undang-Undang ITE itu tersendiri. Kemudian lanjut kepada kasus cybercrime di Indonesia. Baik, kasus cybercrime di Indonesia pernah terjadi dalam hal yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan, di mana pada tahun 2021 itu data pribadi 222,5 juta peserta BPJS Kesehatan bocor karena celah keamanan pada sistem informasi BPJS Kesehatan itu bocor atau mengalami pembobolan oleh pihak hacker yang melakukan cybercrime ini, di mana data yang bocor itu meliputi nama, nomor induk, NIK, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, dan golongan darah. Kemudian pembajakan dan pencurian data oleh hacker Bjorka, di mana hacker Bjorka ini meretas data-data rahasia milik pemerintah Indonesia sejak tahun 2022, termasuk data penduduk hingga surat rahasia BIN ke Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu serangan DDoS pada situs tiket.com dan Citylink, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2016, di mana situs perusahaan travelticket.com dan maskapai penerbangan Citylink diserang oleh sekelompok peretas. Kemudian kasus cybercrime di Indonesia. Kemudian perang hacker antara Indonesia dan Australia, di mana pada tahun 2017 situs web kemudian kasus yang pernah juga terjadi di Indonesia yaitu perang hacker antara Indonesia dan Australia, di mana pada tahun 2013
Indonesia menyaksikan perang hacker antara Indonesia dan Australia, di mana serangan ini dimulai ketika situs web Australian Secret Intelligence Service (ASIS) diretas oleh sekelompok peretas Indonesia yang menyebut diri mereka sebagai Indonesian Cyber Army, yang dimana merupakan respons terhadap praktik mata-mata Australia terhadap Indonesia, di mana serangan balasan tidak terelakkan dan menunjukkan rivalitas cyber antara kedua negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu situs web Telkomsel yang menampilkan kata-kata kasar, di mana kejadian ini terjadi di tahun 2017, di mana situs web Telkomsel mengalami serangan peretas yang mengubah tampilan situs web tersebut dengan menampilkan kata-kata kasar dan menghina atau kata-kata yang tidak senonoh, di mana serangan ini menimbulkan kerugian reputasi bagi Telkomsel dan menyoroti pentingnya perlindungan keamanan website. Adapun juga yang selanjutnya itu data pengguna Tokopedia bocor di dark web. Kejadian ini terjadi di tahun 2020, di mana terjadi kebocoran data pada pengguna Tokopedia di dark web. Data pribadi jutaan pengguna dan seller bocor, yang menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data pengguna di platform e-commerce besar seperti Tokopedia. Kemudian website DPR RI down dengan berganti nama. Kejadian ini terjadi di tahun 2020, di mana situs web Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi target serangan cyber pada tahun 2020. Serangan di DOS menyebabkan situs web tidak dapat diakses oleh pengunjung dan nama situs web tersebut diubah oleh peretas tidak sesuai dengan nama awalnya. Serangan semacam ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan infrastruktur penting negara. Kemudian ditekankan lagi untuk lebih ketat dalam menjaga suatu website yang penting dalam suatu negara. Yang selanjutnya yaitu penyerangan terhadap website Sekretariat Kabinet RI, di mana kejadian ini terjadi pada tahun 2020 juga, yang menjadi target serangan di DOS pada tahun 2020. Serangan ini sangat mengganggu layanan publik dan menyoroti pentingnya perlindungan keamanan bagi situs web yang terkait dengan pemerintah. Sama dengan website DPR RI tadi, bahwa Indonesia harusnya lebih menekankan mengenai keketatan dalam menjaga situs-situs web suatu negara yang sangat penting mengenai dokumen-dokumen penting negara, sehingga tidak terjadi kembali peretasan atau pembobolan data tersebut. Dan yang terakhir yaitu serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia. Pada bulan Mei 2023, terjadi serangan ransomware pada salah satu server bank syariah terbesar di Indonesia, di mana para nasabah tidak dapat mengakses aplikasi mobile banking mereka selama 5 hari. Serangan ini menunjukkan betapa merusaknya serangan dari ransomware ini bagi sektor keuangan dan menekankan pentingnya perlindungan pada data yang lebih kuat lagi. Karena hal-hal seperti itu mengenai pemerintahan, mengenai keuangan, dan dokumen-dokumen penting lainnya itu sangat sensitif untuk keberlangsungan dari kestabilan suatu negara. Baik, itulah pemaparan materi dari saya mengenai kejahatan Menpara atau cybercrime. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan tugas ini, terutama diri saya sendiri yang telah berhasil untuk membuat video ini sampai dengan selesai. Bila ada kata dan
kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.